wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi peluangan waktu kesehatan sehingga bisa menuntut ilmu dan menyelesaikan kewajiban kita, yaitu tolabul ilmi biman satu. Pada pagi hari ini di jam pertama, mudah-mudahan semuanya semangat untuk belajar, khususnya untuk materi sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah, saya lihat untuk semua siswa masuk aktif semua ya, tidak ada yang sakit. Walaupun sekarang ini musimnya pancaroba, perayaan musim, tapi tetap diberi kesehatan. Dan di awal semester ini kita lihat pada pertemuan sebelumnya, yaitu di semester 4. Kita kemarin telah mempelajari bagaimana proses dari pembaruan Islam, yang dimana Islam pada masa itu mengalami kemunduran, kemudian muncullah para pembaru Islam. Namun apakah kita pernah tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Kapan Islam masuk ke Indonesia dan lewat jalur mana? Nah, untuk itulah nanti di kajian kita, di pembelajaran kita bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang masuknya Islam di Indonesia serta mengupas beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan tujuannya adalah kita memahami sehingga kita nanti bisa mengambil hikmah dan ibrah dari beberapa pendahulu pejuang-pejuang penyebar agama Islam di Indonesia, sehingga kita bisa mengapresiasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi umat yang beriman dan bertakwa. Dan sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan nanti untuk disimak video yang akan saya tayangkan dalam layar LCD. Kemudian pahami apa yang ada di dalamnya. Kemudian nanti kita akan membahasnya dalam kelompok-kelompok kecil. Islam di Indonesia. Seperti yang kamu ketahui, ada banyak teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti misalnya, masuknya Islam dari Arab yang didukung dengan nanti adanya tokoh seperti Buya Hamka. Yang kedua, masuknya Islam dari Persia. Yang ketiga, masuknya Islam dari Negara yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kutorye. Yang keempat, itu ada masuknya Islam dari Donggala. Dan saluran masuknya Islamisasi di Indonesia itu ada banyak jalur yang digunakan untuk mendakwakan agama Islam. Seperti misalnya ada jalur perdagangan, karena perdagangan adalah hal yang sangat penting pada zaman dahulu. Yang kedua, ada yang namanya jalur perkawinan. Yang ketiga, ada jalur pendidikan ataupun dakwah. Yang keempat, seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, kerajaan unik ini dipimpin oleh Ratu Sima. Orang asing dalam berita Cina ini ditafsirkan sebagai orang Arab. Hal yang sama juga tertulis dalam catatan kitab pada 748 Masehi. Di sana diceritakan bahwa masa itu di kantor terdapat banyak kapal dari Pose dan Taki Tuo. Istilah Pose di sini itu adalah sebutan untuk orang-orang Melayu, sedangkan Tasik itu adalah sebutan untuk orang Arab dan Persia. Atau banyak faktor mendukung daripada teori yang berasal dari Arab ini. Salah satunya adalah Buya Hamka, seorang tokoh Islam yang berasal dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Karena menurut Buya Hamka, Gujarat India itu hanya sebagai persinggahan pedagang dari Arab yang ingin datang ke Indonesia. Lihat video pembelajaran tadi, sekarang kita akan melakukan diskusi. Untuk itu mari kita membuat diskusi. Yang ini nanti adalah kelompok asal namanya, yang tiap kelompok berisikan 5 anggota kelompok yang diurutkan berdasarkan absen. Jadi absen 1 sampai 5 nanti menjadi kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, dan seterusnya sampai habis. Nanti yang
sisa ada terakhir gabung di kelompok 1 yang tidak cukup menjadi 5 ya. Kemudian nanti diingat namanya, nanti yang anggota pertama namanya siapa? Anggota dari Puno siapa? Pandowo Limo. Jadi setiap anggota nanti dikasih nama-nama dari Pandowo Limo. Ya, setelah hitungan ketiga mulai bergerak untuk membentuk kelompok 1, 2, 3. Ya, boleh mencari sumber dari HP media tentang penyebaran agama Islam di Indonesia dan teori masuknya Islam di Indonesia. Masing-masing kelompok asal tadi yang memiliki nama Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa sekarang berdiri masing-masing kelompok. Kita membentuk kelompok lagi yang baru yang nanti isinya juga dari Pandowo Limo tadi, yang nanti kita kasih nama kelompoknya dengan nama kelompok pakar di sini. Jadi yang kelompok kedua ini nanti kalian adalah dari kelompok asal yang sudah mendapatkan bahan materi diskusi. Silakan dilanjutkan kelompok yang kedua untuk menyampaikan saling tidur masih. Silakan dikerjakan setelah hitungan 3. 1, 2, 3 mulai bergerak ke kelompok pakar.
tolong silakan untuk dikumpulkan ke tempat untuk lembar kerjanya. Silakan bawa ke tempat untuk kita kaji bersama. Demikian tadi kita telah berdiskusi membahas tentang proses penyebaran agama Islam di Indonesia dan teori awal dari masuknya Islam di Indonesia. Nanti untuk hasil diskusinya akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Nanti yang setiap kelompok pakar tadi akan mempresentasikan dari hasil diskusi di kelompok pakar tadi. Nah, yang perlu kita garis bawahi pada pertemuan kali ini bahwa Islam di Indonesia itu masuk secara damai. Kita kaji dari awal sampai akhir ketika Islam berkembang di Indonesia tidak menimbulkan perang maupun tanpa dengan kekerasan, tapi masuk dengan damai. Bahwa ini menunjukkan bahwa toleransi di Nusantara itu sudah tertanam sejak zaman masuknya Islam di Indonesia. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita kembangkan terus jiwa toleransi sehingga kita yang berada di negara yang beraneka ragam agama ini mampu hidup berdampingan, damai, sehingga Indonesia maju tanpa ada perpecahan antar suku maupun antar agama. Saya kira sampai di sini yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.